Assalamualaikum, halo bro, konco bolo. Ketemu lagi dengan channel Legend, channel yang hanya mengeksplor dan mengungkap hal-hal yang mempunyai nilai fenomenal. Nah, kali ini kita akan berbincang dengan orang yang punya keahlian dalam bidang ternak lele. Dan siapa dia? Ayo kita kenalan dengan, nah itu dia orangnya. Kapan? Pas sebulan ya? Tidak. Mantap. Kurang udah nih. Hampir 2 bulan. Itu 2 bulan. 2 bulan. Wow, mana loh? Apa ngeros ya? Makan pilih mana ya? Terus ya makan pilih. Kan lo tak ganti. Banyu nih. Banyu di motor. Langsung atur ngadep sini. Ini kan lo tak tunjuk tak tidak mau nutup kan. Yo, kalem kok. Iya, kurang ya. Berarti belas nggak makan batang. Yo, ora lah. Bersih ya. Pelet. Faktor utama kematian karena jauh tempatnya ya. Jauh untuk pembibitannya. Jadi rekan-rekan, ini faktor utama kematian itu biasanya karena jarak perpindahan dari apa itu bibitnya namanya Pak Benur ya? Benar. Benur dari awal sampai pindah ke tempat pemijahan itu lebih dari 4 jam ya. 4 jam. Lebih bagus ngambil yang terdekat. Nah, lebih bagus disarankan ngambil yang satu lokasi ya. Terus kesiapan air. Nah, jadi kesiapan harus air keluar ya. plankton dulu. Ini coba-coba dikasih makan ini. Itu airnya banyak planktonnya itu ya. Hijau-hijau semua itu. Nah, plankton semua ini. Lelenya sehat. Sekali disentuh aja langsung ke atas semua. Nah. Kalau masalah panenan itu saya lebih memilih media tanah langsung. Ya. Karena tanah itu walaupun ada banyak pencemaran, itu kan pelet itu kan juga pencemaran juga. Ya. Tapi ternetralisir oleh tanah. Tapi kalau media terpal itu harus sering buang air. Kalau nggak sering buang air, ganti air, itu menjadi kematian. Jadi tetap lebih aman dan nyaman pakai tanah langsung ya. Pakai kolam seperti ini ya. Ya, itu rekan-rekan ya. Jadi kalau pakai media terpal atau bahkan mungkin yang lainnya itu tetap kurang efektif. Banyak menimbulkan kematian karena salah satunya ini ya. Tadi udah dijelaskan. Tidak muncul plankton. Padahal plankton ini adalah sumber utama makanan di samping makanan tambahan gitu ya. Iya. Terus gimana ini untuk penyaluran pemasaran hasil
produksi hasil Sebenarnya peternak. kalau saat sekarang itu kan lamongan-lamongan sudah banyak ya, di desa-desa pun sudah masuk. Itu sebenarnya sangat mudah untuk pemasaran. Jadi kalau untuk sementara saya bisa minimal 10 orang saya bisa mencari pelanggan itu. Oh gitu 10 ya. orang kalau di rata-rata Per satu hari. hari itu kok 3 kilo itu kan udah 30 kilo. Ya. Nah, itu sudah lumayan untuk kehidupan untuk desa itu udah bisa untuk mengcover lah kebutuhan tiap hari bahkan lebih lah. Terus sukanya kita beternak ini apa kira-kira? Suka duganya? Kalau sukanya memang menurut saya sih karena seneng aja ya, ini bisa kayak apa ya, menjadi kayak obat stres ya. Yo ya Kalau ya. ngasih makan itu lelenya kayaknya banyak banget, ngejar semua itu seneng kayak menjadi obat stres, jadi kesenangan tersendiri. Duganya sih menurut saya sih tergantung ini ya, tergantung orangnya. Kalau memang kita melakukan usaha ini dengan senang hati ya jarang lah duganya paling-paling ya kalau misalkan pas kebetulan Lamongan tutup, sering tutup, saya udah nampung banyak, akhirnya ya nundanya agak lama, tapi Banyak nggak ada tampungan masalah gitu sih, ya. nggak ada masalah. Jadi bisa disimpulkan banyak sukanya ya ketimbang dukanya ya. Dukanya itu salah satunya tadi, ternyata banyak Lamongan yang tadinya menjadi pelanggan kulaan, ternyata salah satunya Ada hari-hari yang sering libur itu ada kan. banyak liburnya, terutama dalam suasana PPKM seperti ini gitu ya. Ya, ini rekan-rekan ya. Jadi banyak yang bisa digali dari pengalaman Mas Jadi ini. Beternak lele ini lebih tepat itu harus pakai media tanah ya. Bukan berarti yang media terpal itu tidak baik, tidak, tapi hasilnya lebih maksimal di ini ya Mas Jadi ya. Ya, ini kita bisa bercontoh dari beliau yang sudah hampir ada 20 tahun. Ya pokoknya sekitaran 2005 saya. Itu ya. Jadi ini rekan-rekan ya, bisa diambil kesimpulan nanti belajar sendiri di rumah. Ada tanah yang kira-kira kok bisa dimanfaatkan aja. Tuh lihat tuh ya, hasilnya luar biasa itu. Menarik memang. Ini termasuknya waktu luang ya, bukan waktu khusus ya. Kalau di media tanah itu kita ngasih makan walaupun sehari 2 kali itu nggak ada masalah, kita diterpal. Karena di situ muncul makanan alam ya. Iya, makanan alam. Kita pindah ke sana yuk. Nih ya rekan-rekan, jadi di tanah di alam itu ada makanan yang alamiah, lumut itu ya, kalau bahasa Jawanya lumut atau plankton itu muncul. Asal jangan terlalu pekat. Nah, yang penting tidak terlalu pekat karena itu juga nanti mengganggu. Ini sebenarnya ini sudah harus ganti. Harus pindah ini ya, harus. Tapi satu pun belum ada kematian. Nah, ini ya. Jadi jangan sampai Belum ada kematian ini ya. Ya. Jangan sampai air terlalu pekat nanti ada kematian. Ya. Itu gimana? Masalah kematian faktornya salah satunya? Salah satunya itu kesiapan air sebelum tabur harus ada plankton dulu, harus benar-benar siap. Oh ini ya. Ini kalau umur 1 bulan 4.000 ini. Nih 4.000 ekor 1 bulan ini ya. Salah satunya itu ya rekan-rekan. Air kalau mau kita taruh bibit ke kolam ini harus ada muncul plankton dulu ya. Setelah muncul plankton dulu, baru nanti kita taruh bibitnya. Itu nanti bisa mengurangi kematian. Bahkan ini kata Mas Hadi tadi sendiri, tingkat kematiannya hampir nggak ada ini ya. Iya, kalau saya sih nggak ada. Ya paling cuman sedikit karena harusnya sih ini menjadi kesalahan saya sendiri. Ya. Harusnya itu setiap ini keliling itu dikasih waring. Oh. Ini salah Jala satunya. ya. Salah satunya adalah paling ular. Oh. Salah satunya ular. Hama alam ya, ular alam. ya. Ya. Tapi ya nggak seberapa. Bukan sih. karena kematian kecerobohan ya, Iya. kecerobohan ternak maupun kecerobohan tempatnya, bukan ya? Iya. Ya. Oke rekan-rekan ya. Ini share Di tampungan. tampungan, di tampungan Iya, nanti. di tampungan. Nanti ada tampungan itu adalah tempat terakhir sebelum kita Dibawa ke distribusi ke pelanggan-pelanggan itu ya. Nanti kita video juga hasilnya. Menguras di perut Iya. dan lebih bersih. Jadi itu di tampungan air itu fungsinya adalah mengeluarkan
kotoran yang ada di dalam lele itu sendiri ya. Ya. Dan itu fungsinya membersihkan. Dan di sana kira-kira berapa hari paling lama? Ya Di tampungan paling tuh? ya antara sampai 1 minggu pun bisa sih. 1 minggu ya. Jadi Iya. nggak mati, nggak dikasih Nggak. makan tapi tidak mati, justru malah lebih bersih. Karena lelenya mengeluarkan zat-zat yang mungkin lebih kotor gitu ya. Ini kolam yang pertama ya, Konco Bolo. Jadi apa namanya, urut-urutannya, alurnya dari tanaman pertama sampai terakhir seperti apa Mas Hedi? Coba jelaskan sambil kita keliling. Ya kalau saya biar bisa mengcover Lamongan, karena kita panennya nggak spontan, nggak langsung panen 1 petak 2 petak, ya otomatis saya harus bisa, artinya menarget minimal 2 minggu saya harus nabur. 2 minggu nabur ya, per 2 minggu ya. Oke. Jadi biar nanti yang besar diambil, ditampung, nanti yang agak kecil lagi nanti dibesarkan lagi, nanti ditampung lagi, terus kayak gitu urutan. Ini berarti kolam pertama ya, taburan pertama ini ya. Sampai usia berapa hari ini? Ini usia masih 1 bulan. Ya, jadi kolam pertama sampai usia 1 bulan, terus Selisih 2 minggu. selisih 2 minggu Selisih 2 minggu. pindah ke kolam kedua ini ya. Ini lebih ganas, sekarang udah mulai besar ini ya. Usia 1 bulan lebih ini ya. Ya pokoknya selisih 2 mingguan Selisih 2 minggu ya. Terus pindah ke kolam yang ketiga. Kolam ketiga juga selisih 2 minggu ya. Ini kolam ketiga kita lihat tadi ya. Nah, ini planktonnya lebih pekat lagi. Coba kita lihat. Nah, nih, mana ini? Ini kolam ketiga ya, yang bentar lagi dipilah menjadi kolam terakhir yang keempat, yang siap dipanen. Nah, karena panennya itu tidak 1 bulan sekali, tapi per hari. Ya kita ngambil per minggu. Per minggu ya, jadi panen per minggu karena ini Tampung nanti seminggu ya panen. konsumsi untuk Lamongan ya, untuk memenuhi kebutuhan Lamongan di Ini berarti sepanjang Pantura itu banyak ini. kolam pembesaran. Nah ini kolam pembesaran ya, sebelum nanti masuk ke tampungan terakhir ya. Ya. Seperti itu ya rekan-rekan. Jadi kalau punya inspirasi, ingin niru seperti apa dikatakan tadi oleh Mas Hedi, Anda bisa mencoba di rumah ya, dengan tanah yang seadanya, kurang lebih ya enggak terlalu banyak makan tanah ini ya. Kita lihat kanan kirinya Masih bisa dimanfaatkan ya, untuk jadi yang lain. hanya tanah samping ya. Ini juga di sekitar perkebunan Bunga melati. bunga melati ya, itu yang sana itu banyak seperti itu ya. Jadi Anda bisa mengambil manfaat dari tanah sisa di sekitar pekarangan Anda. Ini tampungannya ya, tampungan akhir sebelum distribusi ke ini ya. Makan lah, dua kan? Patna. Ya, betul Pak. Hasilnya bersih dibanding lainnya ini ya. Jadi tampungan air itu salah satu fungsinya membersihkan lele sebelum siap untuk dimasak atau dikonsumsi. Ini lihat ya, Bersih bersih banget. ya. Ini sudah siap untuk dimasak. Oke, sip. Kita nanti ketemu di suasana yang berbeda dan bahasan yang berbeda ya. Jadi kita coba lihat dulu sebelum kita akhiri. Banyak ya tanah-tanah yang kosong. Di sini memang banyak menggunakan tanah kosong untuk lahan
bunga melati, terus ada lain-lainnya ya. Jadi tanahnya mendukung untuk peternakan lele untuk konsumsi, tapi bukan panennya per bulan, tapi lebih memberikan suplai ya, atau terutama Lamongan yang malam hari itu lah ini menggunakan tanah seperti ini untuk mensuplai kebutuhan para pedagang Lamongan di pinggir jalan malam hari itu. Itu di sana beda tempat ya, beda tempat tapi sudah bentuknya sawah tapi sudah terbenam sama air laut. Oke rekan-rekan, dari saya sampai di sini dulu ya. Nanti ketemu lagi dalam segmen yang berbeda. Tentunya kita tetap konsisten mengungkap fenomena ataupun fakta yang punya nilai legend ya, tidak sekedar hanya sebuah unggahan saja. Oke, sampai jumpa.